Begitu bunga dibolehkan akan muncul sebuah lembaga baru yang sebelumnya tidak ada. Lembaganya apa namanya? Lembaga perbankan. Kenapa harus muncul lembaga perbankan? Penyebabnya cuma satu, karena bunga itu boleh. Dan yang menangkap peluang ini siapa? Orang Yahudi. Silakan dilacak sejarahnya. Siapa yang pertama kali punya ide membuat bank itu siapa? Begitu bunga dibolehkan, ini peluang bisnis. Saya pernah baca ceritanya kenapa ide bisnis ini muncul. Sebenarnya itu gara-gara dulu orang Yahudi di Eropa itu ditindas oleh orang Eropa. Kenapa mereka ditindas? Ya karena kelakuannya orang Yahudi itu sendiri. Orang Yahudi itu kalau bisnis, kalau dengan sesama Yahudi dia itu jujur, amanah. Tetapi kalau dengan selain Yahudi pasti dia akan curang. Karena selain Yahudi bukan manusia, dianggap bangsa kera. Mereka berkumpul kemudian berpikir, kalau kita sekarang di mana-mana itu disingkirkan, bagaimana kalau kita bikin bisnis yang smart? Kita mengeluarkan tenaga sedikit, nggak terlalu banyak bekerja, tapi duitnya paling banyak. Yaitu apa? Bisnis duduk. Ini idenya orang Yahudi. Kenapa cukup duduk? Untungnya sangat besar. Yang menggerakkan semua duit itu apa? Satu saja Anda sebut, bunga. Kalau nggak ada bunga, bangkrut itu Yahudi. Hanya gara-gara bunga, semua duit akan masuk ke tempat itu. Lembaga perbankan itu hakikatnya apa? Hakikatnya adalah mesin penyedot uang yang paling dahsyat. Terus kalau sudah masuk, untuk apa sih? Kita harus paham, bank itu mengabdi kepada siapa? Untuk mengabdi kepada perusahaan besar agar menjadi semakin besar. Mengabdi kepada kaum pemilik modal besar agar semakin besar. Kaum pemilik modal besar itu siapa? Kaum kapitalis. Apakah banknya perlu lari ke sana kemari? Enggak perlu, cukup duduk. Kenapa? Ini yang akan datang sendiri. Bank itu enggak perlu promosi untuk menawarkan duit. Semua orang butuh duit, pengusaha pasti butuh duit. Apa komentar pemilik bank? Anda butuh duit? Iya. Mau berapa miliar? Silahkan. Syaratnya apa? Kalau Anda butuh duit, silahkan ambil, tapi Anda harus membayar bunga yang lebih tinggi daripada bunga simpanan. Bunga pinjaman itu pasti lebih tinggi daripada bunga simpanan. Misalnya bunga simpanan 5%, maka bunga pinjaman harus di atasnya, misalnya 10%. Selisihnya berapa? 5%. Nah, selisih itu disebut spread. Spread itu selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan. Itulah keuntungan bank. Kalau spread 5% saja, tinggal ngitung berapa duit yang masuk. Kalau 1 triliun, 5%-nya 1 triliun berapa? 50 miliar. Cuma duduk-duduk dapat 50 miliar. Itulah hebatnya orang Yahudi. Sangat cerdas, dia punya ide.